Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini masih lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yang mana pembahasan ini kita fokuskan kepada wazan dari tasghir yang berupa isim rubai. Pada pembahasan terdahulu kita sudah membahas tentang wazan dari tasghir yang berupa isim sulasi, di mana wazannya mengikuti wazan fu'ailun. Untuk wazan bentuk tasghir dari isim rubai, pola dasar atau wazan dasarnya adalah berupa fu'ailun. Ini adalah wazan dasar dari bentuk tasghir isim rubai. Contohnya seperti lafaz masna'un. Di sini kita perhatikan lafaz masna'un, di mana di sini terdiri dari 4 huruf hijaiyah. Maka ketika dibentuk tasghir, maka wazan yang diikutinya adalah wazan fu'ailun, sehingga masna'un akan menjadi musayni'un. Masna'un musayni'un fu'ailun. Contoh yang lain seperti lafaz manzilun. Manzilun ini terdiri dari 4 huruf. Manakala dibentuk tasghir maka diikutkan kepada wazan fu'ailun sehingga menjadi munaizilun. Munaizilun fu'ailun. Ini adalah wazan dasar atau pola dasar bagi isim rubai, isim yang terdiri dari 4 huruf. Kemudian yang kedua, untuk isim rubai yang diakhirin dengan tanda taknis yang berupa tak taknis atau juga berupa alif taknis mamdudah, atau juga mendapatkan tambahan alif dan nun. Maka dalam hal ini ketika dibentuk tasghir, tak taknis atau alif mamdudah atau juga tambahan alif dan nun ini ditetapkan, artinya tidak dibuang. Kita ambil contoh isim rubai yang diakhirin dengan tak taknis. Contohnya seperti lafaz mistorotun. Mistorotun di sini isim rubai di mana hurufnya terdiri dari 4 huruf, kemudian di akhirnya ditambah dengan tak taknis. Maka ketika dibentuk tasghir dengan diikutkan kepada wazan dasar yaitu wazan fu'ailun, taknya di sini ditetapkan, artinya tidak dibuang, sehingga mistorotun menjadi musaitirotun. Contoh yang lain seperti lafaz misbahatun. Misbahatun ini juga isim rubai yang diakhirin dengan tak taknis. Maka ketika dibentuk tasghir, taknya juga ditetapkan sehingga menjadi musaibihatun. Musaibihatun fu'ailun fu'ailatun, tak taknisnya ditetapkan. Selanjutnya contoh yang diakhirin dengan alif taknis mamdudah. Contohnya seperti lafaz arbi'a. Arbi'a'u ketika dibentuk tasghir dengan diikutkan kepada wazan dasar yaitu wazan fu'ailun akan menjadi uraibi'a. Uraibi'a'u. Kemudian yang mendapatkan tambahan alif dan nun. Contohnya seperti lafaz za'faranu. Ini manakala dibentuk tasghir menjadi zu'aifiranu.
Za'faranu, Zu'aifiranu. Jadi huruf tambahannya di sini ditetapkan sekalipun bentuknya dirubah ke dalam bentuk tasghir. Selanjutnya keadaan yang ketiga atau ketentuan yang ketiga ini, manakala berupa kalimat isim yang hurufnya ini lebih dari 4 huruf, bisa 5 ataupun 6, di mana huruf akhirnya ini tidak berupa huruf ilat. Maka bentuk yang semacam ini manakala disighat tasghir, maka huruf akhirnya ini dibuang. Sekali lagi, manakala berupa kalimat isim yang hurufnya tersebut lebih dari 4 huruf, bisa 5 ataupun 6, di mana huruf akhirnya itu bukan berupa huruf ilat, maka huruf akhir tersebut dibuang. Contohnya seperti lafaz safar jalun. Safar jalun di sini adalah kalimat isim yang hurufnya lebih dari 4 huruf, di mana di sini terdiri dari 5 huruf, di mana huruf akhirnya di sini bukan berupa huruf ilat, maka ketika disighat tasghir, huruf akhirnya ini dibuang, sehingga safar jalun ketika disighat tasghir akan menjadi sufairijun. Jadi huruf akhirnya yang berupa huruf lam di sini dibuang. Contoh yang lain seperti lafaz andalibun. Andalibun ini maknanya adalah burung murai. Lafaz andalibun di sini huruf hijaiyahnya terdiri dari huruf yang lebih dari 4, dalam hal ini berupa 6 huruf, yang huruf akhirnya tidaklah berupa huruf ilat. Maka ketika disighat tasghir, huruf akhir yang berupa huruf ya dan ba di sini dibuang. Jadi hitungannya hanyalah 4 huruf. Kemudian yang dibuang adalah huruf yang lebih dari 4 ini. Jadi huruf ya dan huruf ba. Begitu juga dengan lafaz safar jalun. Di sini terdiri dari 5 huruf, berarti lebih 1 huruf. Maka huruf yang lebihnya itu dibuang. Lafaz andalibun ketika dibentuk tasghir maka akan menjadi unaidilun. Jadi huruf akhir yang berupa ya dan ba di sini dibuang. Jadi yang disighat tasghir adalah 4 huruf di awal. Jadi untuk kalimat isim yang hurufnya lebih dari 4 dan huruf akhirnya itu tidak berupa huruf ilat, maka huruf yang lebih selain keempat huruf yang di awal itu dibuang ketika disighat tasghir. Jadi safar jalun yang dibentuk tasghir itu adalah huruf 4 yang di awal, sementara huruf lam yang terakhir ini dibuang. Untuk lafaz andalibun, maka yang disighat tasghir itu adalah 4 huruf yang ada di awal, sementara 2 huruf di akhir itu dibuang. Ini adalah keadaan yang ketiga. Safar jalun artinya buah apel, sementara lafaz andalibun artinya burung murai. Kemudian ketentuan yang keempat ini masih berkaitan dengan ketentuan yang ketiga tadi, di mana pada ketentuan yang ketiga untuk kalimat isim yang hurufnya itu lebih dari 4 huruf dan huruf akhirnya bukan berupa huruf ilat, maka huruf akhirnya di sini dibuang. Dan untuk ketentuan yang keempat ini, huruf akhir ini boleh diganti dengan huruf ya yang posisinya berada pada huruf sebelum akhir. Jadi huruf akhir yang dibuang yang merupakan huruf yang lebih dari 4 tersebut itu dapat diganti dengan huruf ya, di mana posisi daripada ya tambahan ini berada pada huruf sebelum akhir. Contohnya tadi seperti lafaz safar jalun. Di sini huruf akhirnya adalah berupa huruf lam, di mana huruf lam di sini bukan berupa huruf ilat, dan huruf lam ini adalah huruf yang lebih dari 4, di mana posisinya berada pada posisi yang kelima. Maka pada ketentuan yang ketiga, ketika dibentuk tasghir, huruf lam di sini dibuang. Huruf lam yang dibuang di sini ketika disighat tasghir dapat diganti dengan huruf ya yang posisinya berada pada huruf sebelum akhir, sehingga safar jalun ini akan menjadi
Sufairijun. Safarjalun sufairijun. Jadi lamnya di sini diganti dengan huruf ya, di mana ya itu posisinya berada pada huruf sebelum terakhir. Begitu juga dengan tadi contoh lafadz andalibun, di mana huruf yang dibuang itu adalah huruf ya dan ba. Jadi yang lebih dari 4 huruf. Huruf ya dan ba di sini boleh juga diganti dengan huruf ya yang posisinya berada pada huruf sebelum terakhir ketika dibentuk sigot tasghir, sehingga menjadi unaidilun. Unaidilun, di mana ya ini adalah sebagai pengganti dari huruf ya dan ba yang dibuang ketika belum disigot tasghir. Jadi bentuknya bisa dua, bisa langsung membuang huruf akhir yang lebih dari 4 huruf, bisa juga mengganti huruf yang dibuang tersebut dengan berupa huruf ya yang berada di huruf sebelum terakhir. Jadi bentuk tasghir daripada lafadz safarjalun bisa berupa lafadz sufairijun sebagaimana pada ketentuan yang ketiga, boleh juga berupa lafadz sufairijun. Begitu juga dengan lafadz andalibun, bentuk tasghirnya boleh berupa onaidilun atau onaidilun. Kemudian untuk ketentuan yang kelima adalah manakala berupa kalimat isim, di mana kalimat isim itu hurufnya lebih dari 4 huruf dan huruf yang keempat ini bukanlah berupa huruf mat, dan di antara huruf-huruf yang ada ini berupa huruf tambahan. Maka ketika dibentuk sigot tasghir, huruf tambahan yang ada ini dibuang. Sekali lagi, manakala berupa kalimat isim, di mana kalimat isim ini huruf-hurufnya lebih dari 4 huruf, dan huruf yang keempat, jadi huruf yang urutan keempat ini bukanlah berupa huruf mat, bukan berupa huruf alif, bukan berupa huruf wawu, atau bukan berupa huruf ya, di mana di antara huruf-huruf yang ada itu terdapat huruf tambahan. Maka ketika disigot tasghir, huruf tambahan tersebut dibuang dengan beberapa perincian. Yang pertama adalah jika huruf tambahan tersebut berupa 1 huruf, maka huruf tambahan yang berupa 1 huruf ini dibuang. Contohnya seperti lafadz mudahrijun. Kita perhatikan lafadz mudahrijun. Ini adalah kalimat isim yang terdiri dari huruf yang lebih dari 4 huruf. Kemudian kita lihat huruf yang keempat ini bukanlah berupa huruf mat. Jadi huruf yang keempat di sini adalah berupa huruf ro, di mana di antara huruf-huruf yang ada ini terdapat huruf tambahan. Dalam hal ini huruf tambahannya adalah berupa huruf mim. Jadi asalnya adalah dakhroja yudakhriju fahuwa mudakhrijun. Jadi huruf tambahannya adalah berupa huruf mim. Maka dalam hal ini karena memang huruf tambahannya ini hanya 1, maka ketika disigot tasghir huruf tambahan yang berupa mim ini dibuang. Sehingga yang tersisa adalah dahrijun saja yang disigot tasghir. Selanjutnya diikutkan kepada wazan fu'ailun menjadi duhairijun. Jadi di sini tidak menyertakan huruf mim yang merupakan huruf tambahan. Contoh yang lain seperti lafadz ghobon farun. Ghobon farun maknanya adalah singa. Kita perhatikan lafadz ghobon farun. Ini terdiri dari 5 huruf, jadi lebih dari 4 huruf. Di mana huruf yang keempat ini bukanlah berupa huruf mat. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi huruf 4-nya di sini adalah berupa fa. Dan di antara huruf-huruf yang ada ini terdapat huruf tambahan. Yang dalam hal ini adalah huruf nun. Maka ketika disigot tasghir, huruf nun yang merupakan huruf tambahan di sini dibuang. Sehingga ghobon farun menjadi
Ghubaifirun. Ghadonfarun, ghubaifirun. Jadi di sini tidak menyertakan huruf nun yang merupakan satu huruf tambahan di dalam kalimat tersebut. Ini manakala huruf tambahannya berupa satu huruf. Kemudian yang kedua, manakala huruf tambahannya itu berupa dua huruf. Maka dalam hal ini salah satunya ini dibuang. Jadi kita tinggal milih huruf mana yang dibuang ketika dibentuk sighat tasghir. Contohnya seperti lafaz muntolikun. Muntolikun di sini kata dasarnya adalah tolako. Jadi huruf tambahan yang ada di sini ada dua, yaitu huruf mim dan nun. Lafaz muntolikun di sini terdiri dari 5 huruf, jadi lebih dari 4 huruf, di mana huruf yang keempat di sini bukan berupa huruf mat. Di sini huruf yang keempat itu adalah berupa huruf lam. Maka karena huruf tambahannya berupa 2 huruf, maka ketika disighat tasghir, salah satu dari huruf tambahannya ini dibuang. Boleh huruf mimnya yang dibuang atau huruf nunnya yang dibuang. Sehingga muntolikun ketika disighat tasghir boleh berupa mutoilikun. Jadi huruf nunnya di sini yang dibuang atau nutoilikun. Jadi mutoilikun atau nutoilikun. Jadi manakala mutoilikun nunnya yang dibuang, manakala nutoilikun huruf mimnya yang dibuang. Kemudian keadaan yang ketiga adalah manakala huruf tambahannya itu lebih dari 2. Jadi dalam hal ini huruf tambahannya berupa 3 huruf. Maka ketika disighat tasghir dengan diikutkan wazan fu'ailun, huruf yang dibuang itu adalah 2 di antara huruf tambahan tersebut. Jadi menyisakan satu huruf tambahan saja. Contohnya seperti lafaz mustaghfirun. Pada lafaz mustaghfirun di sini terdapat 3 huruf tambahan di depan, yaitu huruf mim, sin, dan ta. Sementara kata dasarnya berupa 3 huruf. Karena memang di sini huruf tambahannya lebih dari 2, maka ketika disighat tasghir, huruf yang dibuang di sana adalah 2 huruf. Jadi hanya menyisakan 1 huruf saja. Biasanya yang disisakan itu adalah huruf mim. Sehingga ketika disighat tasghir, lafaz mustaghfirun ini akan menjadi mughaifirun. Mustaghfirun menjadi mughaifirun dengan huruf sin dan ta yang dibuang. Jadi tidak disertakan di dalam bentuk tasghirnya. Jadi manakala terdiri dari kalimat isim yang hurufnya itu lebih dari 4 huruf, sementara huruf yang keempat ini bukan huruf mat, di mana di antara huruf-huruf tersebut terdapat huruf tambahan, maka ketika disighat tasghir huruf tambahannya ini dibuang. Manakala huruf tambahan tersebut terdiri dari 1 huruf, maka huruf tambahan tersebut dibuang. Manakala berupa 2 huruf, maka boleh membuang salah satu dari huruf tambahan tersebut. Dan manakala terdiri dari 3 huruf, maka 2 huruf dari huruf tambahan tersebut dibuang. Jadi hanya menyisakan 1 huruf saja. Dan keadaan yang keempat adalah huruf-huruf tambahan yang dibuang tersebut ketika disighat tasghir boleh diganti dengan huruf ya yang posisinya berada pada huruf sebelum akhir. Contohnya tadi seperti lafaz mudahrijun. Di sini huruf tambahannya berupa huruf mim. Ketika disighat tasghir, maka huruf mim di sini dibuang dan boleh digantikan dengan huruf ya yang terletak sebelum akhir. Sehingga mudahrijun bentuk tasghirnya adalah duhai rijun, atau juga boleh duhai rijun.
duhairijun, duhairijun. Atau contoh yang mendapatkan dua huruf tambahan seperti tadi lafaz muntolikun. Muntolikun ini terdiri dari dua huruf tambahan, maka ketika disigot tasghir boleh membuang salah satunya. Dan huruf yang dibuang tersebut boleh pula digantikan dengan huruf ya yang posisinya berada pada sebelum terakhir. Sehingga muntolikun boleh mutoilikun, boleh pula mutoilikun. Mutoilikun dengan mengganti huruf yang dibuang tersebut dengan huruf ya yang terletak pada huruf sebelum terakhir. Begitu juga dengan lafaz mustakhrijun. Mustakhrijun ini huruf tambahannya berupa 3 huruf, maka ketika disigot tasghir membuang 2 huruf tambahan dan menetapkan 1 huruf tambahan yang ada. Huruf yang dibuang tersebut dapat digantikan dengan huruf ya yang posisinya berada pada sebelum akhir, sehingga mustakhrijun bentuk tasghirnya boleh berupa lafaz mukhairijun, boleh berupa mukhairijun. Mustakhrijun, mukhairijun, atau mukhairijun. Ini adalah ketentuan di dalam wazan dari sigot tasghir yang berupa isim rubai, di mana wazannya adalah berupa wazan fu'ailun. Selanjutnya adalah bentuk daripada wazan tasghir dari isim khumasi, artinya kalimat isim yang terdiri dari 5 huruf. Maka untuk bentuk tasghir dari isim khumasi, di mana di sini berupa kalimat isim yang terdiri dari 5 huruf dan huruf yang keempat itu berupa huruf mat atau juga kita katakan berupa huruf ilat, maka bentuk wazannya adalah berupa wazan fu'ailun. Contohnya seperti lafaz misbahun. Lafaz misbahun ini huruf hijaiyahnya terdiri dari 5 huruf, di mana huruf yang keempat ini berupa huruf ilat atau berupa huruf mat. Karena memang alif di sini terletak setelahnya harkat fathah, maka ketika disigot tasghir akan diikutkan kepada wazan fu'ailun, sehingga misbahun akan berubah menjadi musaibihun. Misbahun, musaibihun, fu'ailun. Contoh yang lain seperti lafaz usfurun. Usfurun ini terdiri dari 5 huruf, di mana huruf yang keempat itu berupa huruf mat, karena memang di sini berupa huruf wawu yang terletak setelahnya harkat dhammah. Maka ketika disigot tasghir diikutkan kepada wazan fu'ailun, sehingga usfurun akan menjadi usaifirun. Ini adalah beberapa penjelasan tentang bentuk dari wazan tasghir dari isim rubai maupun isim khumasi. Selanjutnya silahkan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.